Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursidil ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa, para soimin, Pak Soimat yang pada siang hari ini atau saat ini sedang menjalankan dengan penuh keikhlasan perintah Allah, yaitu menjalankan ibadah Ramadan. Baik siamu Ramadan maupun qiyamu Ramadan. Tema kita pada sesi kali ini terkait dengan puasa membentuk kepribadian muslim. Pertanyaannya adalah, kita ini kan sudah lama berpuasa. Berapa tahun kita menjalankan ibadah puasa? Pertanyaannya, apakah bisa Ramadan atau puasa membentuk kepribadian seorang muslim? Kalau kita lihat bahwa kepribadian itu adalah identitas. Dan identitas dalam ilmu psikologi, identitas itu kaitannya dengan kebiasaan. Apa yang kita biasakan, itulah kita. Allah memberikan sesuatu yang besar buat umat Islam, ibarat mobil masuk pada bengkel atau pelatihannya lama, tidak sehari dua hari, tapi diklatnya 30 hari, tapi toh kenapa tidak terbentuk identitas, tidak terbentuk kepribadian seorang yang jati diri seorang muslim? Disebabkan tentunya banyak hal. Para pemirsa di mana saja Anda berada, persoalannya adalah, pertanyaannya itu bisa dijawab. Puasa akan membentuk kepribadian seseorang jika, ada kata jika mampu menjaga 4 hal. Karena ada seseorang bertanya, bisa nggak saya khatam Al-Quran? Jawabannya bisa, jika sungguh-sungguh. Bisa nggak saya sholat khusyuk? Jawabannya bisa, kalau sungguh-sungguh. Sekarang, seseorang jiwanya terbentuk, umat Islam terbentuk kepribadiannya melalui Ramadan. Itu akan bisa terbentuk dengan cara jika dia melakukan dan menjaga 4 hal. Yang pertama adalah, wa in kunta fis shalah fahfaz qalbaka. Kita ulang kembali. Hal yang harus jaga pertama adalah wa in kunta fis shalah fahfaz qalbaka. Kalau dimatikan tandanya qalbak. Jadi kalau baca langsung adalah qalbaka. Jika kita sedang menjalankan qiyamul Ramadan, dari mulai kita sholat subuh berjamaah, kemudian nanti zuhur, ini kan siang, asar, maghrib, tapi terutama nanti ketika sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Bahasa kita, tarawih itu tarwih. Padahal sebenarnya dalam bahasa Arab, tarawih itu artinya senang, gembira, dan genap. Jadi kalau ada orang yang sholat kemudian tidak merasa senang di masjid, berarti lupa arti tarawih. Saudara pemirsa, menjaga hati di dalam sholat itu akan membentuk kepribadian. Wa in kunta fis shalah fahfaz qalbak. Jika engkau sedang melaksanakan sholat sendiri maupun sholat berjamaah, karena kita tidak sempat untuk datang ke masjid, maka kita juga harus sholat tarawih, bisa sendirian. Jangan alasan,
Kenapa tidak sholat tarawih? Kenapa? Karena saya terlambat, atau saya pulang kampung, atau saya dalam perjalanan, sehingga saya tidak sholat tarawih. Sholat tarawih bisa juga dilakukan sendirian bila kita tidak sempat, karena ada halangan secara syar'i. Orang sholat di masjid berjamaah, kita di perjalanan. Sampai di rumah, sholat isya dan sholat tarawih. Jangan alasan karena perjalanan. Oh, karena kami sibuk, nggak sempat ke masjid. Bukan tidak sempat ke masjidnya, tapi harus menyempatkan waktu untuk sholat. Tanda-tanda orang-orang yang sholat dengan hati adalah orang yang khusyuk di dalam sholat. Terutama di tempat-tempat masjid, atau kita berpindah masjid atau musolah, atau kita tetap di masjid tersebut tetapi imamnya berganti-ganti. Kalau imamnya berganti-ganti, ini juga berdampak. Berdampak apa? Dampak pada konsentrasi dan rasa hati ketika kita sholat. Maka apapun dan siapapun yang menjadi imam, apapun jenis bacaannya, apakah dia menggunakan bismillahnya jahar atau sir, atau enggak terdengar sama sekali, karena berbagai mazhab itu memperbolehkan, karena itu fikih, dan fikih ma wal fikhu wal fikhu wal fahmu. Fikih itu pemahaman. Jadi ada yang imam itu begitu memimpin sholat tarawih, ada yang membaca jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak, ada begitu takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti bismillahnya sir. Jangan mengganggu hati kita. Maka yang pertama, jaga hati ini dengan cara az-zikr. Apa itu az-zikr? Az-zikr artinya sholat kita jangan sampai putus ingatan kita kepada Allah. Kita sedang berperan, sadar peran. Orang yang sadar peran, dia akan konsentrasi. Hari ini ada seseorang yang sadar peran menjadi seorang pemimpin. Kalau dia konsen, fokus, dia akan konsentrasi memimpin. Seorang guru demikian juga. Bahkan ada yang syuting. Ada orang sekarang melakukan syuting. Kalau dia sadar peran, dia akan fokus, dan juga akhirnya dia akan lebih ingat perannya. Sholat juga demikian. Sholat harus sadar peran bahwa kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta. Kita berhadapan dengan orang yang ternama saja kita segan. Menyapa aja kadang segan. Oh, dia pimpinan, dia komandan. Ini yang kita hadapi, Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau orang yang nggak ingat kepada Allah waktu sholat, termasuk sholat tarawih, berarti dia tidak sadar peran. Sadarlah peran bahwa kita sedang sholat. Az-zikr, ingat kepada Allah. Kemudian, sholat yang dengan hati itu adalah ketika ada dimensi muqarrabah, qaribun. Qaribun itu merasa dekat kepada Allah. Karena Allah itu dekat dengan hambanya, terutama orang-orang yang berpuasa. Allah sangat dekat dengan hambanya. Apapun yang diminta Allah akan dengarkan dan kabulkan, walaupun cara mengabulkannya berbeda-beda. Karena hidup ini perlu tahapan. Kalau langsung, kadang-kadang orang tidak akan pernah bisa menerima dengan kondisinya yang langsung. Berdoa hari ini dikabulkan besok, kadang dia tidak akan sanggup untuk menerimanya, apa yang diminta. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sholat dengan hati adalah orang-orang yang merasa muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa bersama Allah, diawasi Allah. Kalau qaribun, diawasi Allah. Tapi kalau muqarrabah, raqibun, artinya diawasi. Karena dalam hidup ini ada yang mengawasi, ada malaikat raqib dan atid. Jadi ketika kita merasa diawasi Allah, gerak-gerik kita, maka kita akan lebih fokus dan lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Karena itu berdampak. Apa kaitannya dengan pembentukan pribadi atau identitas bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah, yaitu orang-orang yang Islam atau orang-orang yang mempunyai kepribadian seorang Muslim? Karena sholat yang baik itu dampaknya adalah menimbulkan atau akan berdampak pada
sesuatu yang dinamisator. Cobalah kita bangun pagi, sebelum pagi kita sudah toharoh, sebelum subuh kita sudah mandi, subuh tepat waktu. Harusnya ke kantor tepat waktu, sholat duha tepat waktu. Harusnya pekerjaan juga tepat waktu. Karena itu adalah karakter, karena itulah kepribadian. Jangan kita sholat tapi tidak punya dampak sholat. Kenapa? Karena sholat kita tidak berdampak pada dinamis. Kenapa umat Islam ini mundur? Karena sholatnya tidak berdampak. Sholatnya tidak dengan hati. Cobalah dengan hati. Allah semua berikan kepada kita dengan penuh keimbangan. Kalau kita disiplin, dampak dari sholat, Allah pun akan memperhitungkan apa yang sudah kita berikan kepada negeri ini. Ada yang sholat rajin, tapi pekerjaannya tidak beres. Orang yang sukses itu adalah menyelesaikan pekerjaan pada bidangnya, bukan mengerjakan pekerjaan yang lain. Ketika kita diberikan amanah menjadi seorang wakil kepala sekolah atau wakil rektor, wakil dekan atau wakil menteri, yang harus dilakukan adalah pekerjaan wakilnya, jangan ngurus yang lain. Kita kadang-kadang ada jabatannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Contohnya kita wakil kepala sekolah bidang akademik, tapi yang kita urus adalah main sepak bola, bulu tangkis, atau arisan. Dia sukses untuk acara arisan tapi tidak sukses pada karakternya. Oleh karena itu, sholat yang baik, sholat yang khusyuk, berdampak pada menjadi jiwa yang dinamis, karena itu sebuah karakter dalam sebuah kepribadian. Sudahkah sholat kita menjadi dinamis dalam hidup ini? Ini pertanyaan buat kita. Karena waktu-waktu sholat itu ditentukan. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, semua berkarakter pada sesuatu yang dinamis. Sesuatu yang tidak dinamis, dia akan tertinggal. Dan Allah mengajarkan melalui sholat. Kemudian, sholat yang berdampak, karena sholat itu menjaga hati, menuju sebuah kepribadian seorang muslim, maka fungsi sholat selanjutnya adalah rehabilitator. Rehabilitator itu adalah perbaikan-perbaikan. Ada yang kita dendam, maka hilang dendam. Kenapa? Kita sudah mengadukan pada Allah. Kita berpikir positif sedikit sekali dalam hidup ini dibanding berpikir, artinya lebih banyak negatifnya. Sedikit sekali kita berpikir positif, lebih banyak kalkulasi hidup kita berpikir negatif, terutama juga kepada Allah. Maka dengan sholat, kehidupan ini bisa diperbaiki dengan rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah bahwa sholat kita itu mampu memperbaiki sesuatu yang seharusnya tidak kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, sholat yang dengan hati membentuk kepribadian seorang muslim adalah sholat yang berdampak pada stabilisator. Ini bukan ilmu politik, tetapi adalah ilmu hari-harian. Dalam agama, stabilisator itu adalah istiqomah. Istiqomah dalam arti bahwa kita harus melakukan sesuai dengan apa yang dimau Allah, bukan apa yang kita mau. Jadi bagaimana qiyamul Ramadan menjaga sholat dengan hati, sholat itu berdampak kepada sesuatu yang istiqomah. Orang kalau istiqomah berarti akan bagus dampak hidupnya. Kita ini kan tidak istiqomah. Kadang-kadang waktu kita menentukan sesuatu kebijakan, seakan-akan membangun bumi ini dengan penuh kebaikan. Tapi ternyata kan tidak. Kenapa? Karena qiyamul Ramadan kita tidak berdampak. Maka jadikanlah qiyamul Ramadan sholat yang dengan hati, menjaga hati, dengan cara ingat pada Allah, merasa dekat kepada Allah, merasa diawasi Allah. Akhirnya qiyamul Ramadan itu berdampak kepada stabilisator, dinamisator, dan rehabilitator. Sehingga kita mampu menjadikan momen Ramadan ini menjadi kepribadian yang sesuai apa yang diharapkan Allah dalam Al-Quran. Maka sekali lagi,
Ketika ditanya, apa itu ukuran kepribadian? Maka kepribadian terkait dengan identitas. Identitas itu apa kaitannya dengan yang lain? Kaitannya dengan kebiasaan. Bukankah kita diberikan status oleh orang lain dengan kebiasaan kita? Oleh karena itu, dalam Qiyamul Ramadan, mudah-mudahan menjadikan kita menjadi jiwa yang bertumbuh, the personal growth. Semakin hari bertumbuh menjadi baik. Ketika pertumbuhan kita menjadi baik, maka kata-kata kita menjadi baik. Kalau kata-kata kita baik, maka penghasilan pun kita akan menjadi baik. Orang senang dengan apa yang kita berikan. Kata-kata yang emosi menjadi inspirasi. Kenapa? Ada tempat mengadu, yaitu Allah, pencipta dari segala sesuatu. Jadikanlah bulan Ramadan, Qiyamul Ramadan, dengan sesuatu yang berdampak pada kehidupan ini, dengan menjaga hati dalam sholat, karena dampaknya luar biasa. Dengan sebuah janji Allah, mangqoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang sudah diampuni Allah, diberikan petunjuk Allah dengan penuh pertimbangan, mendirikan Qiyamul Ramadan, melaksanakan sholat tarawih dengan penuh keikhlasan, akhirnya berdampak kepada sebuah pertumbuhan jiwa kepribadian seorang muslim. Sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan berdampak dalam kehidupan. Jadilah insan yang berdampak. Jadilah insan yang mempunyai penyebat konektor kebaikan dari bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan selalu datang kepada kita, Allah berikan sesuatu terbaik untuk mengingatkan, menyegarkan kembali sebuah potensi religius transcendental agar kita menjadi orang yang terbaik. Tetapi kadang-kadang kita lakukan dan selalu berulang secara mekanistik, tak pernah berdampak dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu konektor kebaikan di hadapan Allah, dan Allah pun akan memberikan sesuatu yang terbaik buat alam ini. Jika di bulan Ramadan ini pandemi masih ada, berarti ada sebuah pesan dari Allah. Jadilah kita umat yang terbaik. Perbaiki sholat, perbaiki Qiyamul Ramadan, jadikanlah kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi sebuah identitas seorang muslim, sehingga kita bisa berdampak kepada yang lebih besar. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dengan penekanan agar puasa kita, Qiyamul Ramadan kita, membentuk kepribadian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, menjadi muslim, seorang muslim sejati, dengan sebuah kata, faqala innani minal muslimin, sungguh aku bersaksi bahwa aku adalah, atau kita adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bisa kami sampaikan, diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita, sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama.
Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahman Akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita.